Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel dan selamat datang kembali di channel All-in Solution. Dimana pada video kali ini ya teman-teman, kita akan membahas mengenai tes RBB BUMN sama seperti sebelumnya. Tetapi pada video kali ini kita akan membahas mengenai tes hubungan kata atau biasa disebut sebagai analogi. Oke, langsung saja teman-teman, kita ke soalnya. Nah, di sini kita mempunyai dua soal terlebih dahulu ya teman-teman. Dimana di sini kita untuk mencari hubungan kata atau analoginya. Dan kemudian di soal pertama itu kita punya kita dan saya. Nah, pilihannya sendiri itu A, kami dan kamu, B, kalian, beliau, C, dia, kalian, D, beliau, kami, E, mereka, dia. Kemudian nomor 2 itu pohon berlindung. Mana pilihannya A, rambut hitam, B, telinga anting, C, buku pena, D, kaki melangkah, E, kepala kaki. Nah, saya berikan waktu 10 detik ya buat teman-teman untuk menjawab dua persoalan ini terlebih dahulu. Saya persilahkan. Oke, sekarang kita akan membahas dua soal ini secara sama-sama ya teman-teman. Dimana di sini yang pertama itu kita, saya. Nah, di sini kita ingin mencari hubungan katanya teman-teman. Nah, kita pikir bahwa kata kita dan kata saya itu adalah suatu kata ganti ya teman-teman, yang mana dua kata ini dia memiliki kesamaan, yaitu sama-sama meliputi orang yang berkata. Nah, di sini kita cari di pilihannya teman-teman. Dari pilihannya itu yang masuk akal itu mereka dan dia ya teman-teman. Dimana pilihan E atau pilihan mereka, dia itu adalah suatu kata ganti yang juga memiliki suatu kesamaan, yang mana itu kesamaannya itu dia sama-sama tidak meliputi orang yang berkata. Jadi jawaban di nomor 1 ini E ya teman-teman. Oke. Kemudian yang kedua itu pohon berlindung. Nah, di sini kita mencari kata yang dapat menghubungkan pohon berlindung ini. Kan itu kita sebut pohon digunakan untuk berlindung. Sehingga di pilihannya di situ dari pilihan kita dapat melihat kaki melangkah ya teman-teman, yang masuk akal, mana kaki digunakan untuk melangkah. Jadi 2D. Oke. Ya, di sini saya sudah berikan penjelasan dari jawabannya ya teman-teman. Silakan teman-teman screenshot sehingga dapat dipelajari ya di kemudian hari. Oke, ya selamat ya buat teman-teman yang juga telah berhasil menjawab dua persoalan ini dengan mandiri secara benar. Kita ke soalan selanjutnya ya teman-teman. Oke. Di sini kita mempunyai dua soal lagi, yaitu transmigrasi penduduk. Nah, pilihannya sendiri itu A, demografi wilayah, B, penghijauan desa, C, abrasi laut, D, urbanisasi penduduk, E, reboisasi banjir. Kemudian yang keempat itu kulit sisik. Dengan pilihannya itu A, keramik mozaik, B, dinding cat, C, tegel lantai, D, atap genteng, E, rumah kamar. Ya, sama seperti sebelumnya teman-teman, saya berikan waktu 10 detik buat teman-teman untuk menjawab dua persoalan ini terlebih dahulu. Saya persilakan. Oke teman-teman, sekarang kita akan membahas dua persoalan ini secara sama-sama ya teman-teman. Nah, di sini kita dapat melihat ya teman-teman, kita mencari hubungan terlebih dahulu transmigrasi dan penduduk. Nah,
hubungannya itu transmigrasi itu adalah suatu program untuk mengatasi masalah penduduk. Nah, di sini kita mencari di pilihannya teman-teman yang paling mendekati dari penjelasan dari transmigrasi penduduk tadi, itu reboisasi banjir ya teman-teman, mana reboisasi itu adalah suatu program untuk mengatasi persoalan atau masalah banjir. Jadi 3E. Oke. Kemudian nomor 4, kulit sisik. Nah, di sini kita cari hubungannya terlebih dahulu. Kulit, mana kulit ini dilindungi oleh sisik. Nah, sehingga dari pilihannya kita yang masuk akal itu atap genteng ya teman-teman, dimana atap dilindungi oleh genteng, sehingga 4D. Oke. Ya, sama seperti sebelumnya teman-teman, di sini saya sudah berikan penjelasan buat teman-teman dari soal ini, sehingga dapat di screenshot dan dipelajari lagi ya teman-teman. Dan buat teman-teman yang telah berhasil menjawab soal ini dengan benar, selamat ya. Kita ke persoalan selanjutnya. Nah, di sini ada kuis buat teman-teman ya. Coba jawab di kolom komentar. Jika buku itu halaman, maka pohon itu titik-titik. Nah, silakan jawab ya teman-teman di kolom komentar. Oke. Nah, soalan selanjutnya itu di sini kita punya kambing paru-paru darat dengan pilihannya A. bulan bintang matahari, B. ayam kandang beras, C. kesehatan vitamin kuat, D. ikan insang air, E. kereta api rel gerbong. Kemudian nomor 6 yaitu cuaca ramalan meteorologi sama dengan kata asal usul titik-titik. Nah, di sini pilihannya A. kosmologi, B. etnologi, C. morfologi, E. pedagogi, E. etimologi. Ya, sama seperti sebelumnya teman-teman, saya berikan waktu 10 detik buat teman-teman untuk menjawab dua persoalan ini terlebih dahulu. Saya persilahkan. Oke teman-teman, sekarang kita akan membahas dua soalan ini sama-sama ya teman-teman. Yang mana yang pertama itu kambing paru-paru darat. Nah, di sini kita mencari hubungannya terlebih dahulu ya teman-teman. Mana kambing bernapas menggunakan paru-paru dan hidup di darat. Nah, sehingga kita mencari yang sama dengan pernyataan tadi. Di situ dari pilihannya itu D ya teman-teman, yaitu ikan bernapas dengan insang dan hidup di air. Sehingga 5 itu jawabannya D. Oke, sama seperti sebelumnya teman-teman, di nomor 6 juga sama, mana cuaca ramalan meteorologi. Kita cari hubungannya terlebih dahulu. Mana meteorologi itu suatu cabang ilmu ya teman-teman. Mana meteorologi itu suatu cabang ilmu yang mempelajari ramalan cuaca. Nah, di sini kita mencari apa isi di sini teman-teman. Nah, isi di sini itu yang masuk akal itu ya teman-teman, yaitu etimologi. Jadi etimologi itu adalah suatu cabang ilmu yang mempelajari asal usul kata. Oke. Kita lihat ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah berikan juga penjelasan jawabannya teman-teman, bisa teman-teman screenshot untuk dipelajari kembali ya. Dan buat teman-teman yang telah berhasil menjawab persoalan ini dengan benar, selamat ya teman-teman. Kita ke soalan selanjutnya. Oke, di sini kita punya dua soalan lagi ya, dimana ulat kepompong kupu-kupu dengan pilihannya A. kecil, kanak-kanak, dewasa, B. bayi, anak-anak, remaja, C. anak, bapak, kakek, D. kopi, gula, teh.
E. Montir sepeda motor bengkel. Kemudian nomor 8 yaitu buta warna tuli dengan pilihannya A. Telinga, B. Kata, C. Nada, D. Pendengar, E. Mendengar. Ya, sama seperti sebelumnya teman-teman, saya berikan waktu 10 detik buat teman-teman untuk menjawab persoalan ini terlebih dahulu. Silahkan. Oke teman-teman, sekarang kita akan menjawab bersama-sama dua persoalan ini ya teman-teman. Nah, yang pertama itu sama seperti sebelumnya ya, kita akan mencari hubungan dari pernyataannya terlebih dahulu, dimana ulat kepompong kupu-kupu. Nah, ulat ini kan ulat itu akan menjadi kepompong hingga menjadi kupu-kupu. Ini suatu proses pertumbuhan ya teman-teman, dimana sama halnya itu bila kita bilang oh ini B, bayi itu akan bertumbuh jadi anak-anak kemudian menjadi remaja. Ini satu proses pertumbuhan juga ya teman-teman, sehingga jawabannya di sini B. Oke, dan persoalan selanjutnya itu nomor 8, buta warna sama dengan tuli titik-titik. Nah, buta itu tidak bisa melihat warna ya teman-teman, berarti buta tidak bisa melihat warna. Tuli itu tidak bisa mendengar nada ya teman-teman. Tuli itu dia tidak bisa mendengar nada ya teman-teman. Jadi jawaban sini 8C. Oke, di sini saya sudah berikan penjelasannya juga ya teman-teman, sehingga teman-teman bisa pelajari lebih jelas lagi. Dan buat teman-teman yang telah berhasil menjawab dua persoalan ini dengan benar, selamat ya teman-teman. Kita ke soalan selanjutnya. Nah, di sini kita mempunyai soalan itu pembalap sirkuit dengan pilihannya A. Joki kuda, B. Petinju ring, C. Sapi sawah, D. Harimau hutan, E. TV rak. Kemudian soal selanjutnya itu Australia Selandia Baru dengan pilihannya A. Malaysia Penang, B. Papua Papua Nugini, C. Jerman Turki, D. Mesir Iran, E. Indonesia Malaysia. Nah, sama seperti sebelumnya teman-teman, saya berikan teman-teman waktu 10 detik untuk menjawab persoalan ini terlebih dahulu. Saya persilahkan. Oke, sekarang kita akan menjawab sama-sama dua persoalan ini ya teman-teman. Yang pertama itu kita mencari hubungan dari kata pembalap dan sirkuit ya teman-teman. Mana pembalap itu pembalap berlaga di sirkuit atau pembalap bertanding di sirkuit. Nah, dari pilihannya itu yang masuk akal, nah ini dia 9B ya teman-teman. Petinju bertanding di ring. Tidak mungkin kan jawabannya A, yaitu joki bertanding di kuda. Nah, jadi pilihan yang masuk akal di situ petinju bertanding di ring. Kemudian nomor 10 Australia Selandia Baru. Mana Australia itu bertetangga dengan Selandia Baru. Nah, yang bertetangga di sini itu Malaysia Penang. Malaysia sama Penang itu satu lokasi ya teman-teman. Nah, di sini jawabannya E. Indonesia bertetangga dengan Malaysia. Oke teman-teman. Nah, sama seperti sebelumnya teman-teman, saya sudah berikan penjelasannya yang lebih jelas di samping sehingga dapat dipelajari lebih lanjut. Dan buat teman-teman yang telah berhasil menjawab soalan ini dengan benar, selamat ya teman-teman. Oke, seperti video sebelumnya ya teman-teman. Di sini kata-kata pada video kali ini yaitu hubungan kata mengajarkan kita cara melihat keterkaitan di dunia ini.
Sama seperti analogi, dimana seperti usaha dan kerja kerasmu pasti akan berhubungan langsung dengan kesuksesan di masa depan. Tetap semangat ya teman-teman, terus belajar dan ingat kamu sedang melangkah dengan impianmu. Ya, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikannya di video kali ini. Apabila ada kritik, saran, ataupun pertanyaan buat teman-teman, silahkan di kolom komentar. Semangat terus belajarnya teman-teman. Semoga teman-teman lolos di tes RBBUMN di tahun ini. Mungkin hanya itu dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.